Tapi kalau pajak penghasilan PPh pasal 26 ini adalah orang dari luar negeri yang berusaha yang punya penghasilan dari dalam negeri di Indonesia. Itu prinsip utamanya itu. Jadi kalau buat kita-kita selaku orang Indonesia yang ada di Indonesia sendiri, maka terkena PPh-OP-nya adalah PPh 21. Sementara kalau orang luar negeri yang ada di Indonesia itu terkena PPh pasal 26. Oke, ya sedikit membuka file to plan is plan to file. Kita merencanakan apa yang akan kita kerjakan dan mengerjakan apa yang kita rencanakan. Baik, kita merencanakan untuk mempelajari PPh 26 dan kita akan mengerjakan apa yang sudah kita rencanakan dan biasanya Pak Sudianto ini juga dipasang story ini sedang belajar apa di malam hari ini seperti itu. Terima kasih, itu termasuk media promosi membantu kami juga Pak Sudianto. Terima kasih Pak Siap, Sudianto. Pak. Oke, siap. Ya, sebelum mengerucut ke PPh 26, sedikit review atau kilas balik. Layar saya masih muncul di situ nggak ya? Masih ya? Masih, Pak. Oke. Sebelum kita mempelajari secara detail tentang PPh 26, maka kita sedikit mereview apa yang menjadi dasar eh, kenapa adanya PPh 26. Kita mengenal adanya Undang-Undang Cipta Kerja sesuai dengan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Itu di situ menyantumkan bahwa negara kita mempunyai upaya bagaimana untuk memperkuat perekonomian Indonesia. Nah, ini menjadi salah satu upayanya bagaimana untuk meningkatkan, makanya semua aktivitas kegiatan investasi maupun pekerjaan dari orang asing yang ada di Indonesia itu diakomodir dari sisi perpajakan pun nanti akan dimasukkan dalam kegiatannya. Kemudian juga mendorong investasi di tengah kondisi perlambatan ekonomi dunia agar menyerap tenaga kerja seluas-luasnya. Harapannya itu tadi banyak tenaga asing ataupun orang yang berusaha yang bekerja di Indonesia sehingga ini diupayakan akan menjadikan investasi yang besar di dalam kondisi lambatnya perekonomian dunia ini. Kemudian juga diperlukan perubahan berbagai ketentuan perundang-undangan. Ya, kita selalu update, apalagi terkait tentang perpajakan ini selalu update dari waktu ke waktu sampai ini dan Kasih juga lurus dulu punggungnya ya, kasih. Sudah selesai. Selanjutnya aku akan pasangkan kamu. Ini siapa yang masih terbuka gitu? Mohon maaf, Pak. Boleh di-mute dulu? Oke, kita lanjutkan. Perlu menjaga dan meningkatkan penerimaan pajak melalui peningkatan investasi, kepatuhan sukarela, kepastian hukum, dan keadilan iklim berusaha. Maka dari itu muncullah PPh 26. Substansi daripada klaster kemudian berusaha di Indonesia itu hubungannya dengan bidang perpajakan itu sebetulnya sangat dipermudah, sangat diperlunak. Karena apa? Karena yaitu tadi, karena negara kita untuk meningkatkan perekonomian dan sebagainya, maka bagaimana supaya apa namanya APBN ini meningkat untuk kegiatan pembangunan nasional, kemudian diberikan kemudahan atas usaha yang ada di Indonesia. Yang pertama, bagaimana meningkatkan pendanaan investasi, kemudian mendorong kepatuhan wajib pajak dan wajib bayar secara sukarela, kemudian meningkatkan kepastian hukum dan menciptakan keadilan iklim berusaha di dalam negeri Indonesia. Lanjutannya adalah ini,
Ya, meningkatkan pendanaan investasi itu tadi antara lain penurunan tarif PPh badan secara bertahap 22% sejak 2020 dan 2021, kemudian 20%, 22 dan seterusnya sampai dengan saat ini. Nggak tahu kalau ke depan mungkin turun lagi. Penurunan tarif PPh badan wajib pajak go public. Tarif secara umum adalah 3%. Penghapusan PPh atas dividen. Dividen teman-teman yang mahasiswa ini paham ya, itu adalah pembagian laba usaha dividen. Kemudian dari dalam negeri dividen dan laba setelah pajak, non objek PPh dan juga ruang untuk penyesuaian adanya tarif PPh pasal 26 atas bunga. Sedangkan terkait untuk mendorong kepatuhan wajib pajak agar membayar sukarela, sebetulnya tidak sukarela ya, karena definisi pajak di awal sudah kita ketahui bersama bahwa pungutan wajib dari negara kepada masyarakat yang sifatnya memaksa, kan seperti itu dengan ketentuan peraturan undang-undangan. Tetapi di sini secara umum maksudnya agar tidak perlu ya ini para wajib pajak ini kaitannya dengan PPh 26 ini orang yang ada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam 12 bulan itu akan begitu sukarela untuk membayar relaksasi hak pengkreditan pajak masukan bagi pengusaha kena pajak. Kemudian pengaturan ulang, sanksi administrasi dan sebagainya. Nanti menyangkut kaitannya sanksi dan sebagainya ini ketika kita belajar pemeriksaan pajak, kalau nggak salah hari Senin dengan saya juga kalau nggak salah. Oke, kemudian meningkatkan kepastian hukum, adanya perubahan aturan-aturan, dan menciptakan keadaan iklim berusaha di dalam negeri. Pemajakan transaksi elektronik sekarang sudah penunjukan platform pemungut PPN dan sebagainya. Nanti di pertemuan terakhir juga kita akan mempelajari tentang di situ nanti akan muncul pencantuman NIK pembeli yang tidak memiliki NPWP dalam daftar pajak. Tetapi sekarang sudah di Ini untukku. Terima kasih. Sebentar. suaranya masih ada yang on cam, mohon izin Sudah, untuk Pak. sudah nggih. Sudah saya mute. Oke, pencantuman NIK. Ya, sekarang tidak perlu pencantuman NIK karena yang namanya NPWP dengan berlakunya Kortek ini sudah disepadankan NPWP sama dengan Kortek. Ya, seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Ya, nah ringkasan dari pengaturan itu adalah meningkatkan proses hukum dan sistem teritorial bagi warga negara asing tertentu. Penentuan subjek pajak orang pribadi, WNI maupun WNA tinggal lebih dari 183 hari di Indonesia menjadi subjek pajak dalam negeri. Nah, jadi ketika orang asing itu berdomisili menetap di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, 1 tahun, maka bisa dijadikan subjek pajak dalam negeri. Nah, ini nanti perlakuannya berarti sudah bukan PPh 26 lagi, tetapi ketika di bawah 183 itu maka masuknya nanti adalah PPh pasal 26. Pengenaan PPh bagi WNA yang merupakan subjek pajak dalam negeri dengan keahlian tertentu hanya atas penghasilan dari Indonesia. Nah, maksudnya ketika pendapatan dari luar negeri tentunya tidak masuk di dalam pengenaan pajak di Indonesia. Nanti kita juga mengenal kemarin di PPh 15 juga mengenal ada namanya P3B, persetujuan pendanaan pajak berganda atau tax treaty. Ya, semoga teman-teman masih ingat, nanti siapa tahu di ujian keluar ya. Penyerahan batu bara termasuk penyerahan BKP. Ya, barang kena pajak.
konsinyasi bukan termasuk penyerahan BKP. Ya, non objek PPh atas sisa lebih dana badan sosial dan badan keagamaan dan seterusnya. Ini masih secara umum, belum menuju ke detail 26. Oke, sekarang kita ke PPh 26. Secara definisi PPh 26 itu apa? Yaitu pajak penghasilan yang dikenakan atau dipotong, dipungut atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang diterima atau diperoleh wajib pajak WP luar negeri selain bentuk usaha tetap atau BUT di Indonesia. Nah, jadi kalau BUT itu tidak dikenakan PPh 26 karena BUT atau PE itu perlakuan pajaknya sama dengan badan. PE permanen establishment. Ya, BUT itu apa? Ini aduh kok kecil sekali kelihatan, bukan dari situ kelihatan nggih. Ya nanti bisa dibuka di filenya. BUT adalah merupakan subjek pajak yang perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak badan yang ada di Indonesia. BUT adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf A huruf B pasal 26 dan huruf C dan badan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf D untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia. Artinya BUT itu punyanya orang luar negeri yang ada di Indonesia. Subjek pajak luar negeri adalah orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia itu tadi tidak lebih dari 183 hari. Kemudian warga negara Indonesia yang berada di luar Indonesia eh, lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan serta memenuhi persyaratan 1 tempat tinggal, 2 tempat kegiatan utama, 3 tempat menjalankan eh, kebiasaannya. Jadi ketika kita mempelajari tentang yang namanya P3B atau tax treaty itu nanti kita lihat ditinjau lagi. Orang ini katakanlah orang Indonesia yang di luar negeri itu lebih banyak di Indonesianya atau lebih banyak menetap di sananya. Nah, nanti kalau lebih banyak di sana berarti terkena aturan dari negara yang ditempati. Nah, kemudian objeknya itu usahanya itu hanya ada satu atau lebih dari satu, sehingga dalam kehidupannya dalam 1 tahun itu lebih dominan di Indonesia atau lebih dominan di negara yang dituju. Begitu pula sebaliknya, ketika kita bicara PPh 26, maka orang luar negeri itu di Indonesia itu sudah berpindah atau hanya tidak lebih dari 183 hari dalam 1 tahun. Kalau ternyata kondisinya tidak lebih dari 183 hari, maka status dia masih orang luar negeri yang mendapat penghasilan pendapatan dari Indonesia, itulah yang dikenakan PPh pasal 26. Oke, kalau ada pertanyaan silakan bertanya. Kalau nggak ada, tetap saya teruskan. PPh 26 merupakan cara pelunasan pajak dalam tahun berjalan melalui pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima WP luar negeri dari Indonesia. Antara lain dividen, bunga premium, royalti, sewa, imbalan sehubungan dengan jasa pekerjaan, termasuk gaji, upah itu hadiah, dan penghargaan lainnya, pensiun, barangkali mendapat pensiun dan pembayaran berkala lainnya, premi asuransi, kemudian keuntungan karena pembebasan utang yang diterima WP luar negeri selain BUT itu tadi. Pokoknya kalau masih ada hubungannya dengan BUT maka tidak, tetapi ketika ternyata bukan BUT maka menjadi objek daripada pasal 26. Penghasilan dan penjualan atau pengalihan harta di Indonesia. Premi asuransi, penghasilan dari penjualan atau pengalihan saham. Tarifnya secara standar kalau
PPh 26 itu secara umum itu adalah 20%. Dasarnya dari penghasilan bruto untuk poin A dan poin B. Kemudian eh, poin I sampai H, sorry bukan B. Untuk poin I sampai dengan K itu tetap 20%. Dari dasarnya adalah perakiraan penghasilan neto. Nah, jadi kira-kira ketika kita mendapatkan penghasilan bersih itu berapa untuk yang poin I ini tadi, dari penjualan sampai dengan K itu setelah untuk biaya, maka ketemu penghasilan pendapatan neto itu dikalikan 20%, wajib membayar PPh 26. Ada pengecualian yaitu 10% penghasilan bruto terhadap bunga obligasi yang diterima atau diperoleh WP luar negeri selain BUT. Jadi ketika dia mendapatkan bunga obligasi, maka dia hanya terkena 10% dari penghasilan bruto. Sedangkan secara finalnya, secara umumnya adalah 20%. Lalu siapa yang memotong PPh 26 WP tersebut? Antara lain adalah badan pemerintah ketika dia mungkin menjadi konsultan, menjadi akuntan, menjadi tenaga ahli dalam suatu proyek yang tidak tetap, tidak lebih dari 183 hari, maka dia dipotong oleh badan pemerintah tersebut. Yang lain adanya subjek pajak dalam negeri. Ya, karena dia bekerja di Indonesia. Misalnya ada kegiatan penyelenggara kegiatan yang sifatnya tidak rutin. Ini juga dikenakan itu. Nah, dari BUT pun juga demikian. Karena apa? Karena tadi kalau di dalam BUT-nya sendiri enggak, tetapi dia sebagai orang pribadi itu tentunya akan diperhitungkan, dilihat penghasilannya itu perlu dipotong oleh BUT atau tidak. Kemudian perwakilan perusahaan luar negeri lainnya selain BUT di Indonesia. Ini untuk pihak yang memotong. Perakiraan penghasilan neto, PPh pasal 26 atas penjualan harta. Berdasarkan pasal 26 ayat 2 Undang-Undang PPh, atas penghasilan dari penjualan atau pengalihan harta di Indonesia, kecuali yang diatur dalam pasal 4 ayat 2 kemarin yang sudah disinggung Pak Kreswandi, yang diterima maka WP luar negeri selain BUT dipotong pajak 20%, yaitu PPh 26. Dasarnya dari mana? Dari perkiraan penghasilan neto yang tadi, yang sudah ada perhitungannya di atas tadi. Besarnya perkiraan penghasilan neto adalah 25% dari harga jual, sehingga tarif efektifnya sebesar 5%. Ini paham enggak teman-teman semuanya? Yang atas mengatakan 20%, tetapi dasarnya neto dari 25%, maka efektifnya 5%. Paham enggak teman-teman? Paham ya? Insya Allah ya. Karena kan ini dipotong 20%, tetapi dari mana? Ya dari 25% atas harga jualnya itu. Harga jualnya tadi, maka mendapatkan uang berapa, maka sebetulnya kan ini kan tidak 100%, makanya hanya 20% dari harga jualnya, keuntungannya berapa, sehingga sebetulnya tarif efektifnya itu hanya 5%, selisih dari 25 ke 20 ini. Itu. Penjualan atau pengalihan harta tersebut adalah penjualan atau pengalihan harta berupa ini, ada macam-macam, perhiasan mewah, berlian, intan, jam tangan, dan sebagainya, hingga pesawat terbang ringan. Ini jenis-jenisnya yang dikenakan ini tadi 20% dari 25% neto atas harga jualnya, sehingga tarif efektifnya sebesar 5%. Nah, sedangkan perkiraan penghasilan neto untuk harta wajib pajak OP luar negeri yang menerima penghasilan dari penjualan atau penghasilan harta yang
besarnya tidak lebih dari 10 juta, misalnya hanya 8 juta atau mungkin hanya 5 juta, untuk setiap jenis transaksi dikecualikan dari pemotongan pajak penghasilan pasal 26. Jadi ada dasarnya, kalau di bawah 10 juta itu tidak dikenakan PPh 26. Nah, mungkin dikenakan pajak yang lain, termasuk bila eh, si pembeli atau penjual ini memotong PPN, maka akan dikenakan PPN. Tetapi ketika di atas 10 juta maka murni kena pasal 26. Oke, kita lanjut. Nah, ini perkiraan netonya ketika dia premi asuransi. Ya, kepada perusahaan asuransi luar negeri dipotong pajak 20% dari perkiraan penghasilan neto. Ya, selalu dari perkiraan neto. Ini nanti ketika ada soal di ujian jangan sampai kebalik ya. Dari penghasilan neto atau penghasilan bruto ini kadang kita keliru perhitungannya di sini, tidak memperhatikan poin-poin yang ada di sini. Membayar premi Indonesia, pihak tertanggung perkiraan penghasilan neto dari jumlah premi yang dibayar 50%. Tarif efektifnya adalah 10%. Sedangkan untuk perusahaan asuransinya, maka penghasilan netonya di sini adalah 10%, maka tarif efektifnya adalah hanya 2%. Perusahaan reasuransi untuk perkiraan penghasilan neto dari jumlah premi yang dibayar 5%, maka premi yang wajib dibayar efektifnya adalah 1%. Ini kalau teori-teori seperti ini mungkin kawan-kawan masih bingung, nanti insya Allah di lembar terakhir ada contoh-contoh perhitungannya, jadi teman-teman bisa paham. Mungkin hanya teori-teori di sini mungkin hanya untuk dihafalkan dulu, untuk prakteknya nanti di belakang ada perhitungan-perhitungannya di contoh-contoh latihannya. Oke. Perkiraan penghasilan neto. PPh pasal 26 atas penjualan saham, atas penghasilan dari penjualan saham perseroan yang diperoleh wajib pajak luar negeri selain BOT, ya ini tadi sudah 20%, besarnya neto tadi adalah 25% dari harga jual, sehingga besarnya tarif efektif adalah 5%. 20% kali 5%, 25% atau 5% dari harga jual, ketemulah X. Itu nanti ini juga tak bikinkan contoh, nanti di belakang ada perhitungannya, ini untuk rumus-rumusnya dulu. Nah, ini ketika saat terutangnya PPh pasal 26, ketika belum melakukan pemotongan, belum dipotong atau belum melakukan pembayar, maka kita punya sebutannya adalah terutang untuk pajak. Utang pajak dalam hal ini adalah PPh pasal 26. Saat terutangnya PPh pasal 26 adalah pada saat pembayaran, saat disediakan untuk dibayarkan. Ya, ini pihak yang memotong maupun kita yang dipotong sekarang sudah menggunakan era Cortex, jadi laporannya pun ke sana. Di situ juga sudah ada ketentuannya, jatuh temponya kapan, paling lambat kapan, tanggal 10 bulan berikutnya dan sebagainya. Itu ada semua. Nanti ketika di penjelasan simulasi Cortex, insya Allah ada. Oh ya, ini mumpung ini di bulan Januari kelas kita ini kan sudah saatnya mulai namanya melaporkan SPT, baik OP, WPOP maupun WP Badan. Ini mohon kesepakatan bersama. Kira-kira kalau yang disampaikan Pak Kriswandi itu adalah penjelasan umum, bukan simulasi langsung input data Cortex, karena kan harus menggunakan data wajib pajak yang bersangkutan. Kalau OP ya mungkin pakai data salah satu WP yang bisa kita input SPT-nya. Kalau badan ya harus menggunakan badan tertentu dan tentunya juga menyangkut email dan sebagainya. Nah, terkait tentang Cortex ini
kira-kira kalau setelah ujian, ujian itu kan kisi-kisi jadwalnya kapan nggih? Kamis ya, Kamis depan ya kalau nggak salah nggih. Iya Mbak Bella atau yang lain. Kisi-kisi kapan jadwalnya? Bentar, Pak. Hari apa? Hari Kamis atau hari apa? Jadi kalau kalau misalnya kisi-kisi itu hari, seingat saya Kamis kalau nggak salah soalnya. Iya, hari Biasanya, Kamis tanggal 22, Pak. Latihan dan oke, kisi-kisi ujian. ya. Nah, berarti ujiannya itu adalah kawan-kawan admin Mbak Mayang, Mbak Ratna akan mengirim soal sesi satu itu Jumat, kemudian dikumpulkan Sabtu, kemudian muncul sesi dua, dikumpulkan Minggu. Nah, kira-kira di hari selanjutnya, mungkin di hari Senin, perlu nggak kalau kami kasih praktek simulasi mengisi SPT menggunakan Cortex, minimal untuk orang pribadi. Kira-kira perlu nggak tak tawarkan ini kesepakatan? Kalau nggak perlu ya Alhamdulillah, nggak perlu ya kami berikan. Gimana Pak Sugianto mewakili yang senior termasuk Mas Ahmad? Perlu nggak kira-kira? Nggak ada suara yang pada kemana ini? Atau diwakili teman-teman yang muda-muda? Kalau menurut saya perlu sih, Pak. Menurut siapa? Menurut Bella? Ya, menurut saya perlu sih, Pak. Biar tahu Tapi, prakteknya juga. tapi yang lain nggak perlu. Ini ada Pak Kreswandi. Selamat malam Pak Kreswandi. Malam Pak, saya lihat Pak Ya, Anto, kangen sama Pak Anto. gitu ya. Nah, ini Pak Kreswandi. Jadi kalau Pak Kreswandi nanti kan di Kortek itu kan penjelasan secara umum ya Pak Kreswandi. Eh, Eh, artinya Terserah mau tidak yang umum, apa yang mau khusus, nggak masalah Pak. oh gitu. Berarti langsung di situ sekalian kan Kortek itu kan nggak ada daminya. Jadi kan harus menggunakan data real ya Pak Kris. Lah ini makanya tadi tak tawarkan setelah menerima teori dari Pak Kris, penjelasan secara umum dari Pak Kris, kemudian tak tawarkan pasca ujian ini perlu nggak kita praktek isi SPT minimal WPOP punya saya sendiri lah misalnya kan seperti itu, perlu nggak atau langsung di jamnya Pak Kris itu atau gimana Pak Kris? Ya untuk menambah ilmu dan pengetahuan sih nggak masalah Pak, kalau diterapkan. Karena Bukan, orang ya, maksudnya di jamnya Pak Kris dari Rebo itu atau kami tambahkan di hari berikutnya, Seninnya atau kapan gitu maksudnya. nggak masalah Pak Anto, atur aja, Oke, waktu banyak kok. oke. Ya barangkali nanti di jamnya Pak Kris kurang, kita tambahkan setelah ujian kan gitu ya Pak Kris ya. Hmm. Iya sih, sebaiknya yang lepas yang jam saya itu untuk kotek yang menu-menu biasa sih Pak. Kalau yang Oh nanti khusus ya, mungkin ya. untuk mengisian orang pribadi, Kan kotek gitu. itu bukan mulai dari teori apa namanya ada aktivasi, kemudian KODJP, kemudian baru setelah itu kan lapor SPT kan gitu ya Pak ya. Hmm. Eh sih nggak cukup Pak kalau untuk adipasi aja. Ya Kemarin saya kita ngasih eh, ngasih kotek eh, untuk aktivasi sih Pak, di Universitas Mustopo. udah cukup ya Eh, tapi 2 jam udah di situ cukup ya. ada melenceng mengenai pengisian orang pribadi gitu, ada yang nanya gitu Pak Anto, Eh, iya gitu iya sih. iya. Tapi nggak apa-apa sih. Pasti Kotek sebenarnya untuk yang lagi penting itu pengisian PPh satu sih Pak. Ya betul. Itu pasti semua akan mengalami, apalagi udah mendekati tanggal 20 nih. Harusnya ini terakhir, ini tanggal terakhir
PPA 21 tentang pembayaran 21-nya sih Pak, Kotek 21. Itu Pak. Ini maaf saya yang mantok-pantok. Bisa Nggak apa-apa, aja. nggak apa-apa. Nggih. Malah bisa diskusi ini kan memang sifatnya ke teman-teman ini diskusi. Nah, gimana teman-teman? Perlu enggak itu apa cukup di materinya Pak Kriswandi atau kita tambahkan setelah ujian teman-teman? Coba Bella yang jawab yang lain. Pak Sudianto masih aktif kah? Ada itu pengguna Zoom itu Pak Sudianto ini. Sama Mas Ahmad Dhani. Halo Mas Ahmad Dhani. Oh, nggak ada suaranya semua nggih. Ya mungkin sinyal kurang jelas nggih, karena di sini hujan. Jakarta hujan enggak Pak Kris? Oh, hujan tadi siang aja sih Pak. Sekarang udah Oh, enggak. ini hujan. Tinggal angin dinginnya aja di Tangerang ini. Oke, ya, oke kita lanjut ya, nanti kondisional kalau misalnya minta diberikan simulasi praktek akan kita praktekkan di hari Seninnya atau Minggu, kita sepakati bersama saja, nanti sampaikan aja di grup. Oke, ini saya terutanya, kemudian selanjutnya kita lanjutkan. Ya, penghasilan kena pajak sesudah dikurangi pajak suatu BUT di Indonesia kecuali di reinvestasi adalah sebesar finalnya 20% sesuai tarif dalam P3B atau tax treaty. Ya, P3B, di samping P3B di sini bahwa ketika kita bicara tentang pasal 26 ini juga adanya brand profit tax, penghasilan kena pajak PHKP sesudah dikurangi pajak dari suatu BUT di Indonesia dikenakan pajak sebesar 20% sifatnya final kecuali pajak penghasilan tersebut ditanamkan kembali di Indonesia, karena kan ada tuh yang apa namanya ketika dia dapat penghasilan tetapi akan kembali ditanamkan di Indonesia untuk menambah investasi dan sebagainya, itu akan diatur lebih lanjut dengan peraturan Menteri Keuangan. Sedangkan apabila terdapat P3B, maka pasal 26 ini tidak serta-merta dapat dikenakan atas penghasilan yang dibayarkan ke luar negeri. Pemotongan pajak perlu memperhatikan ketentuan P3B atau tax treaty karena itu tax treaty bersifat lex spesialis atas ketentuan Undang-Undang PPH. Tax treaty merupakan perjanjian antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara setempat atau yurisdiksi mitra dari mana dia berasal untuk mencegah itu tadi supaya pengenaan pajak tidak dikenakan berganda atas pengelolaan pengelakan pajak, pengenaan pajak. Karena kalau double kan kasihan. Jadi negara asal kena, di sini kena, dan bentuknya jenisnya pun sama, maka kita malah tidak jadi untung ketika kita bekerja di dapat penghasilan, malah akan rugi tentunya. Nah ini makanya akan diatur lebih lanjut dari Kementerian Keuangan di Indonesia dalam bentuk ada surat perjanjian seperti itu ditetapkan di kesepakatan dua belah pihak Indonesia dan negara yang bersangkutan. Ini nanti lebih detailnya itu ada di brevet C, Bapak Ibu, teman-teman, yaitu pajak internasional. Tetapi ini sekilas karena kaitannya dengan PPh 26, makanya saya singgung tentang P3B. Catatan, apabila terdapat persetujuan penghindaran pajak berganda P3B antara Indonesia dengan negara mitra, maka pengenaan PPh pasal 26 mengacu pada ketentuan yang terdapat dalam P3B. Nah ini di dalam perjanjian itu tadi ada ketentuannya. Aturannya seperti apa itu nanti ditulis klausul poin-poinnya itu di dalam perjanjian itu akan muncul. Ini kebetulan saya pas nggak ada contoh kalau di mata kuliah
pajak internasional itu ada contoh belangkonya juga dari Kementerian Keuangan, tetapi ini pas kebetulan nggak ada. Kemudian penghasilan yang dikenakan PPh pasal 26 yang diterima atau diperoleh kantor pusat sepanjang terdapat hubungan efektif antara bentuk usaha tetap dengan harta atau kegiatan yang memberikan penghasilan dimaksud efektif efektif connected income dan seterusnya. Sampai di sini ada pertanyaan teman-teman? Oke, sekarang contoh soal. Ya, ini dalam bentuk PPT karena tidak perhitungan panjang kayak kemarin kalau Pak Edi itu PPN maupun P21 itu kan beliau pakai Excel langsung dijelaskan langsung cara ngitung dan sebagainya dengan harapan teman-teman ini lebih paham dan bisa mempraktekannya. Tapi kalau ini angka-angka singkat saya kira mudah nggih. PT Anugerah Meraih Rezeki memiliki perwakilan di luar negeri dan mengasuransikan bangunan bertingkat ke PT XYZ yang merupakan perusahaan asuransi di luar negeri dengan membayar jumlah premi tahun 2025 sebesar 2 miliar. Hitunglah berapa PPh 26 PT AMR tahun 2025. Tadi secara rumus perkiraan penghasilan netonya adalah 2 miliar. Tadi kaitan dengan asuransi dikalikan 50%, ketemunya 1 miliar. Betul ya teman-teman? 2 miliar kali 50% 1 miliar ya. Betul Mbak Bella? Iya, Pak. Nah, kemudian PPh 26-nya adalah 20% dikali 1 miliar. Maka ketemulah 200 juta. Ini contohnya. Kemudian sampai sini paham ya teman-teman? Paham, Pak. Oke, kita lanjut. Contoh kedua. PT AMR mengikuti asuransi melalui perusahaan yang ada di Indonesia. Misal PT Asuransi Raya dengan membayar jumlah premi yang sama sebesar 2 miliar. PT Asuransi Raya mengikutkan reasuransi perusahaan tersebut ke perusahaan asuransi yang berada di luar negeri, misalnya PT XYZ, dengan membayar premi sebesar 1 miliar. Maka ketentuan PPh 26 adalah perkiraan penghasilan neto 10% tadi kali 1 miliar sama dengan 100 juta. Kemudian PPh-nya adalah 20%, ketentuan pokoknya tetap finalnya 20% untuk PPh 26 ini dikalikan 100 juta. Maka kewajibannya adalah 20 juta. Ini yang membedakan kalau tadi asuransinya langsung di luar negeri, kalau ini asuransinya ada di Indonesia, di dalam negeri, PT Asuransi Raya, di mana PT Asuransi Raya itu mengikutkan reasuransinya kepada perusahaan asuransi yang ada di luar negeri, yaitu XYZ. Bisa dibedakan ya, antara yang ini dengan yang ini. Oke, selanjutnya Alan Addison adalah seorang warga negara Inggris yang memiliki 25% saham atas PT Jaya Raya Indonesia. Tahun ini, Alan menjual seluruh sahamnya senilai 8 miliar kepada Charles, warga Argentina. Asumsikan tidak ada P3B antara Indonesia dan Argentina. Jadi tidak ada perjanjian P3B serta Inggris. Sesuai dengan transaksi tersebut, hitunglah PPh pasal 26-nya. PPh pasal 26, 20% kali 25% itu saham itu tadi, kali nilainya berapa, yaitu 8 miliar, sama dengan 400 juta untuk final. Insya Allah kalau perhitungan PPh 26 ini gampang. Tadi Pak Kris pun menyebutkan yang harus
cermat dan harus jelimet itu adalah PPh 21. Ya, kemarin kan ada PTKP dan sebagainya seperti itu. Kalau di sini rata-rata rumusannya juga singkat jelas. Kalau di PPh 21 kan banyak kemarin ya ada ter A, ter B dan sebagainya. Nah ini kalau ini hanya simpel, insya Allah lebih gampang. Jika ada P3B antara negara yang terkait transaksi tersebut, penjual berstatus sebagai wajib pajak luar negeri, pemotongan PPh perdagangan hanya dilakukan apabila hak pemajakan berdasarkan P3B berada pada pihak Indonesia. Artinya P3B-nya posisinya dalam perjanjian tersebut tentunya dihitung PPh, karena ini bicara PPh 26, maka disesuaikan dengan P3B yang berada pada pihak Kementerian Keuangan di Indonesia, ikut aturannya Indonesia. Penting bagi wajib pajak yang akan memotong PPh pasal 26 untuk mengetahui apakah wajib pajak wajib tersebut berasal dari negara yang mempunyai tax treaty atau tidak. Ini karena kaitannya dengan perhitungan tadi. Ya, jadi harus dipastikan dulu Indonesia dengan Argentina atau Indonesia dengan Inggris itu tadi ada hubungan P3B enggak? Kalau enggak ada ya tentunya mau tidak mau aturannya karena bekerja di Indonesia pakai aturan Indonesia dan kemungkinan juga akan terjadi double itu tadi. Kalau tidak ada perjanjian maka itu menjadi sangat penting antar dua Kementerian Keuangan ini antara Indonesia dengan negara yang bersangkutan. Oke, contoh lain. Mika adalah karyawan asing pada perusahaan PT Dira Consulting. Mika tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 hari. Mike sudah beristri dan mempunyai seorang anak. Pada bulan April 2016, Mike memperoleh gaji sebesar 10.000 US per bulan. Kurs yang berlaku adalah misalnya 10.500 per US-nya, maka PPh-nya berapa? Penghasilan bruto berupa gaji 10.000 US kali 10.500 sama dengan 105 juta dalam bentuk rupiah. Maka PPh pasal 26-nya adalah 20% kali 105 sama dengan 21 juta. Maka PPh 26 atas gaji Mei bulan April adalah sebesar 21 juta. Ya, tadi yang saya sebutkan kalau di sini mau punya istri, punya anak di sini tidak kita lihat ada PTKP atau tidak, karena kita bicaranya adalah orang asing yang tidak lebih dari 183 hari. Kecuali kalau objek pajaknya dalam negeri, maka ikutnya PPh 21. Masih ada pemotongan PTKP, ada K0, K1 dan sebagainya. Kemarin itu sudah diterima ya dari Mbak Ayu atau Pak Edi kemarin. Ya, sangat jelas penjelasannya. Dan terakhir, ini penghasilan kena pajak BUT di Indonesia tahun 2015 sebesar 17.500 juta. Pajak penghasilan yang harus dibayarkan yaitu sebesar 25% kali 17,5 sama dengan 4375. Ini betul atau salah? Coba silakan dihitung, Mbak Bella. 17,5 kali 25% betul nggak? 4375 itu. Betul Mbak Bella? Tuh, Pak. Oke. Penghasilan BUT setelah kena pajak yaitu sebesar 13. Artinya di dalam BUT tadi juga misalnya terkena pajak sekian, maka berapa PPh pasal 26-nya? Yaitu 20% kali 13 sekian. Karena yang dijadikan dasar adalah penghasilan BUT setelah kena pajak.
Jadi bukan dari 17 lagi, melainkan dari 13 dari BUT yang setelah kena pajak ketemunya 26-25 juta itu. Apabila penghasilan setelah pajak sebesar 13 tersebut ditanamkan kembali ke Indonesia, tidak jadi digunakan karena tidak butuh, mungkin ditanamkan lagi sesuai dengan ketentuan yang telah diatur, maka atas penghasilan tersebut tidak dipotong pajak. Ya, artinya 2,6 itu tidak akan dipotong oleh Indonesia, oleh pihak Indonesia. Karena apa? Karena 13.125-nya tidak jadi diambil, melainkan akan dilanjutkan untuk ditanamkan, diinvestasikan. Itu sekilas tentang PPh 26. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan teman-teman semuanya? Monggo, silakan. Saya rasa kalau PPh 26 ini memang agak singkat, ya. Yang banyak itu yang kemarin itu ada PPN, PPh 21, 22, 23 dan sebagainya. Yang kemudian Pak Kris itu karena langsung berhubungan dengan kita-kita yang sebagai warga Indonesia langsung. Tetapi kalau 26 ini lebih ke secara umumnya adalah orang luar negeri yang bekerja di Indonesia dan tidak lebih dari 183 hari itu tadi. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan, teman-teman? Atau cukup? Baik, kalau dirasa cukup, maka kita lanjutkan besok Senin, itu tentang pemeriksaan pajak. Ya, pemeriksaan pajak itu kalau di mata kuliah, kebetulan saya juga ngajar di satu kampus untuk pemeriksaan pajak dan apa namanya pemeriksaan dan juga apa namanya ini audit itu satu semester sendiri, tetapi ini karena pertemuannya juga singkat padat, maka kita padatkan hanya dalam satu pertemuan. Tapi insya Allah materinya nanti tak bikin yang komplit hanya untuk penyampaian dan tak kirim sebelum hari ya supaya bisa dipelajari dulu sehingga kalau mau bertanya juga sudah siap pertanyaan menjelang pertemuan hari Senin malam insya Allah. Ya, pemeriksaan pajak itu kan banyak dan itu menjadi apa namanya kegiatan rutin ketika kita sebagai wajib pajak entah itu OP ataupun badan ketika dianggap tidak patuh kurang memenuhi kepatuhan dalam apa namanya kewajiban perpajakan maka nanti setelah adanya SP2DK kemudian juga dilanjutkan pemeriksaan. Ya kalau bisa ya kita jangan sampai terjadi pemeriksaan karena itu juga ribet dan nanti prosesnya panjang itu. Kalau tidak taat, kemudian ada hal-hal yang dirasa masih dianggap diragukan oleh kantor pajak, nanti juga akan di pemeriksaan lapangan, kemudian yang perlu ada yang disandera barangnya dan sebagainya, asetnya, nah ini kan sebisa mungkin kita hindari. Tetapi pengalaman itu terus terang banyak sekali, termasuk ini kawan-kawan yang selama ini meminta jasa kami menjadi kuasa wajib pajak itu mendapat surat panggilan, kemudian mendapat SP2DK itu pada ketakutan ke kantor pajak. Padahal sebetulnya kalau kita datang, kita hadapi semuanya juga bisa dikomunikasikan, bisa saling dikoordinasikan. Insya Allah tidak terjadi apa-apa, tetapi biasanya yang menjadikan kendala itu belum sudah takut. Karena kantor pajak perhitungannya dengan menggunakan data mereka sendiri yang ada di kantor pajak, apalagi sekarang Kortek sudah tampak semua kegiatan aktivitas
pungutan dan setoran pajaknya, tidak ada pendapatan, tidak ada penghasilan kita. Tetapi sehingga kalau dapat surat apapun sebaiknya data sehingga tidak ada sampai ke pemeriksaan. Baik, itu akan kita bahas besok Senin secara detail dan lengkap. Untuk malam hari ini cukup, teman-teman. Cukup, Pak. Mbak Lenita sing jawab. Mbak Lenita kalau lemes pisan gitu. Mbak Indah Kusuma Saputri hadir apa mung anu tok ini mung tampilan tok ini Mbak Indah Kusuma. Oke. Kayaknya sudah pada capek, sudah pada lelah semuanya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, maka untuk pertemuan malam hari ini terkait tentang PPH 26 saya cukupkan sekian.